Kasih. Ya, jadi kembali saya ulangi, jadi praekstensi artinya sebelum eh, berinkarnasi ya, sebelum berinkarnasi itu ia telah ada sebelum dilahirkan. Jadi nanti kita bisa pahami bahwa Bethlehem itu bukanlah awal dari keberadaan Yesus secara ilahi, tapi itulah awal dari inkarnasi. Ya, jadi Kristus ada lebih dahulu, yaitu sebelum kelahiran di Bethlehem. Nah, mengapa? Karena yang kita pahami adalah bahwa Tuhan itu kekal. Nah, apakah Yesus juga memiliki sifat kekekalan? Tentu, dan banyak ayat Alkitab yang membuktikan hal itu. Ya, jadi bukti preeksistensinya telah diterima oleh para teologi, ya teolog dan juga bukti kekekalannya, ya. Dan ahli teologi kita menerima bukan mendirikan. Seperti tuduhan-tuduhan dari teman-teman kita Muslim dan yang lain ya sampai hari ini wah hampir banyak itu ya bahwa Pauluslah yang menyesatkan umat Kristen yang menyatakan Yesus Tuhan gitu ya. Jadi pengikut Paulus, Kristen itu adalah pengikut Paulus. Tuh. Nah itu wajar-wajar saja karena mereka tidak memahami Alkitab secara induktif, tapi memahami melalui alur pikirannya, bukan? Ya, begitu. Kecerdasan dunianya, ya. Ya, oke. Nah sekarang kita perhatikan, ya mengapa penting praekstensi itu? Ya apa pentingnya? Tentu penting, sangat penting, ya sangat penting. Pertama kita perhatikan pada kelahiran, ya pada kelahiran, ya pada kelahiran. Nah ini jika Kristus itu ada atau menjadi ada ketika dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Betul tidak ini? Ya, ya bagi kita yang menerima pengajaran dan meyakini tentang Trinitas, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu ada di dalam kekekalan. Nah, jika Kristus pribadi yang kedua itu baru ada pada saat dilahirkan, maka jelas maka tidak ada Tritunggal, yang ada adalah Dwitunggal gitu. Ya, ya Dwi ya tahu hanya Bapa dan Anak. Yesus ada mendadak. Itu pada kapan? Ya pada saat ada di dunia, pada setelah dilahirkan. Sebelumnya nggak ada. Nah, ya kita kan sudah sepakat menolak ajarannya Joshua Teu yang mengatakan tidak ada tiga pribadi yang kekal. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak ada tiga pribadi yang kekal. Nah itu pengajaran beliau dan itu mungkin pengikutnya hanya ribuan, bahkan mungkin tidak sampai jutaan, tapi tetap hafalah. Tapi kita kasihan dengan mereka yang hanya mengikuti ajaran itu, ya kan? Ya, kita menolak itu karena ketritunggalan itu, trinitas itu dipaparkan dalam kitab mulai Kejadian sampai kitab Wahyu sangat terbukti, ya sangat terbukti, ya. Nah itu, jadi ini pada kelahiran ya, pada kelahiran, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya bukan Allah. Jika Kristus tidak pernah ada sebelumnya atau sebelum dilahirkan, maka Yesus bukan Tuhan. Ya, karena salah satu gelar yang dimiliki Tuhan itu adalah Allah adalah kekal adanya. Ya, jadi ini jangan sampai salah dipahami ya. Ya, jadi jika Kristus tidak pernah ada sebelumnya atau sebelum dilahirkan, sebelum berinkarnasi, maka dia bukanlah Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki sifat yang kekal. Apakah Yesus memiliki sifat yang kekal? Jelas, sesuai dengan presentasi dari teman-teman ya. Ya, teman-teman pada waktu itu sudah sangat jelas bahwa Yesus sebelum berinkarnasi sudah bersama-sama dengan Bapa. Tidak salah siapa yang Pak Eston Hagai kalau tidak salah ya, ya menyampaikan Yohanes 1 ya. Nah, sudah ada di dalam kekekalan itu ya. Nah, bahkan pencipta segala sesuatu itu harus ada di dalam kekekalan. Tidak bisa sesuatu yang mendadak ada atau dicipta menciptakan ya. Nah, itu ya. Nah, ini yang kita pahami adalah bahwa Yesus adalah Allah karena dia sudah ada sebelum dilahirkan, sebelum berinkarnasi, bahkan sebelum segala sesuatu ada. Bahkan ada dia ada, ya sebelum segala sesuatu ada,
Bahkan dialah penyebab segala sesuatu dan dia tidak disebabkan oleh apapun di luar dirinya. Gitu. Ya. Nah, itu yang kita bisa pahami. Mengapa? Karena Yesus itu ada di dalam kekekalan. Tuh. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, jika Kristus tidak pernah ada sebelumnya, maka Yesus itu berbohong. Ya, karena apa? Karena Yesus kan sudah mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Ya. Nah, Yesus sudah menyatakan, aku bukan berasal dari dunia ini, aku berasal dari sorga, aku turun dari sorga. Ya. Nah, ini semua kan pernyataan-pernyataan seperti itu adalah yang menunjukkan keilahian ataupun itu suatu otoritas perkataan dari Yesus bahwa dia tidak pernah ragu mengatakan dirinya adalah Tuhan. Gitu. Ya. Nah itu. Kalau enggak pembohong gitu. Ya, tapi yang kita tahu dan kita terima, Yesus bukan pembohong. Jadi apa yang dikatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, akulah Alfa dan Omega. Ya, bahkan di dalam dia, di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu. Aku datangnya dari sorga, bukan dari dunia ini. Anak manusia dapat mengampuni dosa manusia. Gitu. Ya. Nah, ketika dia disembah, dia menerima penyembahan. Dia tidak pernah menolaknya. Berarti benar, dia bukan pembohong. Ya. Makanya kalau ada orang memahami Yesus itu ada setelah dia lahir atau keilahian setelah dia dibaptis, nah ini bahaya sekali. Ini bahaya ajaran seperti itu, ya. Maka itu bukan Tuhan atau Yesus menjadi pembohong, ya. Tapi puji Tuhan, Yesus kita adalah kebenaran. Dialah Tuhan, ya. Ya Tuhan. Jadi begitu. Kemudian, nah kita perhatikan, ya Kristus dalam kekekalan masa lampau, ya Kristus dalam masa lampau. Jadi banyak orang yang berpandangan seperti golongan yang pernah saya singgung sedikit lagi ya Ebonitisme yang berpendapat bahwa keilahian Kristus nyata yaitu setelah dibaptis. Ada nggak ajaran ini di kalangan orang Kristen? Ada, ya ada. Nah kalau agama lain ya tidak meyakini mau entah setelah dia lahir mau dibaptis, enggak, ya kan? Dia hanya sebagai nabi saja. Tapi di kalangan Kristen ada yang mengajarkan Yesus memiliki sifat keilahian itu ya pada saat dia dibaptis, pada selesai dia dibaptis. Ada lagi yang mengatakan pada saat dia berdoa dan puasa 40 hari 40 malam. Karena pada saat itu bisa Yesus langsung melakukan mukjizat. Berarti sebelumnya ya dia bukan Tuhan karena belum mampu berbuat apa-apa, dia belum punya sifat ilahi, belum diberikan oleh Bapa. Ya, begitu. Ya. Berarti sebelum dibaptis Yesus itu bukanlah Tuhan. Kalau ini pemahamannya, ya. Kalau mengatakan Yesus keilahian Yesus ada setelah dibaptis, berarti sebelum dibaptis bukanlah Tuhan. Bertentangan dengan sifat yang dimiliki. Gelarnya tadi adalah Allah yang kekal. Ya. Ada lagi yang sangat ekstrim. Ya. Jika menyangka bahwa keberadaan Yesus dimulai sejak dia lahir di dunia ini. Nah, ini sebagaimana dugaan dari orang-orang Yahudi. Yohanes 8 ayat 57 nanti akan kita perhatikan itu. Ya. Orang-orang Yahudi mengakui keberadaan Yesus itu ya pada saat dia lahir, menolak ketika Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham. Mereka marah, dianggap itu penodaan agama. Kalau istilah sekarang di Indonesia ini apa itu namanya? Ya, ya kalau apa namanya? Penistaan agama kan gitu. Kami tahu Abraham, kami tahu Ishak, Yakub itu nenek moyang kami. Kami tahu juga siapa Tuhannya, Tuhan yang Esa. Engkau mengatakan engkau sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, itu buat mereka marah, ya. Nah, kita harus perhatikan itu. Jadi arti dari kekekalan itu tidak hanya berarti bahwa Kristus ada sebelum kelahirannya atau bahkan sebelum penciptaan, tetapi bahwa ia selalu ada, selama-lamanya ada. Ya, selama-lamanya ada. Ya. Nah, ini namanya arti dari kekekalan kepada Kristus. Beda dengan kekekalan kita, ya. Ya, kekekalan Kristus itu memang sudah ada pada dirinya
Kalau kekekalan kita, ya kekekalan kita bersumber dari Allah. Ya, ketika kita percaya menerima sebagai juru selamat. Tapi kekekalan yang dimiliki oleh Yesus itu bukan bersumber dari mana-mana, bukan disebabkan oleh dari mana-mana, tetapi itu ada pada Yesus sendiri di dalam kekekalan. Ya, kan selama-lamanya. Jadi, sekali lagi kita tolak ajaran yang mengatakan pertama Yesus ada, ya Yesus memiliki keilahian setelah dibaptis. Kita tolak juga ajaran yang mengatakan ya Yesus punya keilahian setelah dia Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kita tolak juga ajaran yang mengatakan Yesus ada baru setelah dia lahir. Nah, itu ajaran-ajaran itu kita tolak kalau berbicara tentang keilahiannya, ya. Oke. Baik. Nah, sama seperti pandangan Yehova yang saat ini sangat dekat dengan kita, kalau kita perhatikan pandangan Yehova itu apa? Biasanya kekekalan dan praekstensi itu berdiri atau jatuh bersama-sama, meskipun Arius mengajarkan praekstensi dari anak, tapi tidak mengajarkan tentang kekekalan. Arius mengajarkan tentang anak, tentang pribadi yang kedua Yesus, tapi tidak pernah mengajarkan tentang kekekalannya. Ya, ya, yaitu Arius itu bersikeras, ya, jika Kristus itu adalah putranya yang tunggal, ia mestinya mempunyai permulaan. Jadi Yesus itu punya permulaan. Itu juga diadopsi sekarang banyak ajaran. Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, permulaannya di mana? Ya, permulaannya dicipta dulu. Ya, sudah pernah kita putar juga videonya Joshua Theo bahwa Bapa atau Tuhan menciptakan satu pribadi bagi dirinya, yaitu Yesus Kristus. Nah, seperti dalam Wahyu 3 ayat 14. Beliau salah kaprah di dalam hal menafsirkan itu. Wahyu itu. Dia nggak melihat konteksnya. Tidak melihat mulai dari pasal 1. Supaya utuh kebenaran itu dibaca itu mulai dari pasal 1. Ya, bukan menunjukkan dia dicipta, tapi utama dari segala ciptaan. Dia pertama ada sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada di dalam segala sesuatu, dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan dia bukan dicipta. Dialah dikatakan di situ, kita perhatikan keutamaan Yesus dari segala ciptaan. Ya, itu. Bukan dicipta, ya. Nah, jadi Yesus tidak ada permulaan. Ya, tidak ada permulaan, ya. Nih, para saksi Yehova ini kan pengikut Arius ini. Ya, saksi Yehova itu saat ini menganut kristologinya si Arius, bukan hanya mirip kalau saya katakan. Ya. Ya, jadi juga tidak mengakui keberadaan logos atau kekekalan logos. Ya, saya sudah menjelaskan ini di video Yesus Kristus Sang Logos. Apakah Bapak Ibu sudah menonton ya, atau maksudnya sudah mendengar, sudah menyimak? Itu saya sudah jelaskan ya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 3. Yesus Kristus adalah Sang Logos, dia adalah firman. Dia adalah firman dan menjadi manusia, ya, dan dia pencipta langit bumi dan segala isinya, dan dia sudah ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Nah, itu saya sudah jelaskan ya di situ. Ya. Oke, sekarang kita coba melihat beberapa praeksistensi dalam perjanjian baru. Ya. Ini bukti langsung. Ada bukti langsung, ada bukti yang tidak langsung. Yang pertama di Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1, kalau kita perhatikan di sini ada kata adalah. Minta tolong Hermanus baca Yohanes 1 ayat 1. Ada Hermanus? Ada, Pak. Ya, silakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Perhatikan di situ kata adalah, atau digunakan kata was. Dalam kalimat pada mulanya adalah firman. Adalah firman. Nah, kata Yunani gunakan adalah hen. Dalam bentuk tense imperfect yang menekankan apa? Kalau digunakan kata hen itu adalah, yaitu keberadaan terus-menerus pada waktu yang lampau. Jadi keberadaannya pada waktu yang lampau terus-menerus ada. Ya, jadi perasa dapat diterjemahkan pada mulanya adalah firman yang terus-menerus ada. Firman itu terus-menerus ada. Yang adalah firman, yang logos, yang adalah Yesus Kristus sendiri, itu adalah katakan firman, sudah ada
secara terus-menerus. Ya, jadi tidak ada menunjukkan kepada dia ada permulaan. Ya, nah permulaan. Coba kita perhatikan. Jadi pernyataan Yohanes, Kristus itu adalah Allah. Sebenarnya itu mau menunjukkan, Yohanes mau membuktikan bahwa Kristus itu adalah Allah sendiri. Maka dikatakan firman itu adalah Allah. Logos atau Kristus itu adalah Allah. Jadi bukannya firman itu bersifat ilahi. Ya seperti pemahaman dari Moffat dan Goodspit, ya. Dalam bahasa aslinya tertulis ya bukan theos tapi dikatakan theos. Ya, theos itu. Theos dengan theos itu kan beda. Kalau theos berarti Allah, theos bersifat ilahi. Ya, bersifat ilahi. Nah, Yohanes di sini bukan menuliskan kata theos, bukan kata theos, tapi memang theos. Ya. Jadi bukan bersifat ilahi. Nah, jadi Yohanes tidak menyatakan bahwa firman itu adalah suatu Allah. Ya, suatu Allah. Bukan. Tapi firman itu adalah Allah, bukan suatu Allah. Konotasinya kalau suatu Allah, nah ini berarti hanya sifatnya. Ya. Nah, gitu. Atau hanya apa namanya? Kita katakan mirip seperti Allah gitu. Atau ada yang katakan dia hantu kan gitu ya. Nah, ini bahaya kalau yang begini. Ini yang dianut oleh saksi Yehova. Yesus itu hanya suatu Allah, bukan Allah. Pandangan seperti ini jelas bertentangan dengan Alkitab dan tidak biblikal. Maka kita harus tolak orang-orang yang mengajarkan Yesus itu hanya suatu Allah atau bersifat Allah. Bersifat Allah, bukan. Tapi adalah Allah. Beda. Ya, ya sangat beda. Ya. Nah, coba kita perhatikan itu bukti Yohanes 1:1 ini supaya lebih jelas ya. Jadi katakan pada mulanya kata Yohanes, ya kemungkinan besar kembali kepada awal mula alam semesta. Jadi ini sebenarnya kalau kita pahami ini Yohanes sekaligus juga mengatakan kembali kepada awal mula alam semesta, tetapi bukan dia diciptakan bersamaan dengan alam semesta. Nah, pada mulanya kan firman yang menciptakan. Kejadian 1:1. Ya minta tolong baca dulu Kejadian 1:1 Hermanus, baca lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita perhatikan kata pada mulanya, ya pada mulanya yang digunakan kepada Yesus dan juga pada mulanya pada saat penciptaan itu suatu kata yang berbeda. Ya, pada mulanya menuju kepada penciptaan terjadi pada saat itu. Pada saat diciptakan, maka terjadi ada pada saat itu. Sehingga ada awal mula dari segala yang diciptakan. Gitu. Ya, segala yang diciptakan. Nah, itu berbeda dengan menunjukkan pada mulanya kepada Yesus. Ya, kepada Yesus. Beda kata yang digunakan. Ya. Nah, artinya digunakan itu adalah kata arke. Ya, arke itu ada beberapa pengertian, tapi arke atau arce ya, arce yang digunakan kepada Yesus itu adalah pada mulanya menunjukkan kepada kekekalan. Ya, kekekalan. Bahkan Yesus ada di dalam penciptaan. Artinya ada pada saat ikut terlibat dalam penciptaan, bukan sebagai dicipta. Begitu ya. Jadi di sini kita perhatikan firman yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, itulah firman yang adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri. Jadi ini Yohanes mengindikasikan bahwa sejauh ke belakang kemanapun firman itu telah ada. Sebelum penciptaan firman itu telah ada. Gitu. Yesus itu sudah ada. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Yohanes. Nah, jadi Kristus sebelum penjelmaan atau inkarnasi Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kita perhatikan kata bersama. Nah, ada orang memahami bersama ini seperti duduk bersejajar, gitu ya. Duduk sejajar ada kiri dan kanan, gitu ya, bersama. Ya, bersama. Tentu tidak.
ini jangan diartikan secara fisik ataupun secara biologisnya atau metafisika atau apa sih jenis apa itu nggak boleh ya diartikan seperti itu. Ya, bersama kata yang digunakan itu adalah Amy. Amy, ya, kata Amy. Ya, Amy itu berarti apa? Ada atau adalah atau juga berada atau sama seperti. Nah, bersama berarti ada bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Berarti Yesus ada di dalam kekekalan atau berada di dalam kekekalan, sama seperti Bapa ada di dalam kekekalan. Begitu, ya. Nah itu. Nah, itu yang pertama Yohanes 1:1. Saya sudah jelaskan juga di YouTube yang saya sudah bagikan itu di Yesus Kristus adalah Allah. Ya, ada 3 YouTube ya yang saya sudah bagi. Nah, itu lebih jelas di sana. Saya hanya memberikan satu kesimpulannya. Baik. Nah, kemudian kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di depan orang-orang Farisi, ahli Taurat, suatu penyataan yang buat mereka kaget, bukan saja kaget, bahkan bukan kagum tapi marah gitu ya. Ya, mereka marah. Coba dibaca mulai dari Yohanes 8 ayat 57 sampai 58. Silakan lanjut Hermanus. Yohanes 8 ayat 57 dan 58. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi, aku telah ada. Ya, coba ini maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Betul, secara logikanya emang pada saat itu Yesus belum ada berumur 50 tahun, masih 30 tahun ya, berapa itu? Bukan 30-an lah ya. Nah, 33 tahun. Belum. Nah, secara logikanya memang orang Yahudi benar gitu. Ya, logika mereka karena melihatnya secara manusianya, inkarnasinya. Nah, engkau telah melihat Abraham, bagaimana mungkin? Engkau umur Abraham aja sudah nggak ada, sudah tidak ada di dunia ini. Bahkan umurnya itu ratusan tahun kan gitu ya. Nah, belum ada. Nah, ini nih kalau mengikuti pemahamannya orang Yahudi secara inkarnasi betul. Ya. Ya itu betul. Nah, tapi kalau Yesus kan bukan menekankan tentang inkarnasinya ataupun kemanusiaannya di sini. Ya, tetapi keberadaannya secara ilahi bahwa dia adalah Tuhan. Maka ditekankan oleh Yesus di ayat 58 itu. Ayat 58 itu kata Yesus kepada mereka, pada orang Yahudi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Atau sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya kan? Nah, ini pernyataan yang sangat mengganggu orang-orang Yahudi. Dan juga orang-orang yang tidak memahami ajaran ini sekarang ini, ya. Nah, lalu kita coba perhatikan, ya. Di sini Yesus, meskipun Yesus lahir di Bethlehem, ia mengklaim, ya, telah ada sebelum Abraham. Ini pernyataan yang hebat, yang luar biasa dari Yesus. Jadi tensi yang dipakai kembali penting untuk diperhatikan. Yang diperhatikan di sini adalah sebelum Abraham lahir, Kristus telah ada atau terus-menerus ada. Kata yang digunakan itu tadi adalah kata bersama, itu sama dengan kata yang digunakan di sini. Artinya dia telah ada secara terus-menerus gitu ya. Jadi bukan saja Yesus itu ada sebelum Abraham, tapi sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Pribadi itu sudah ada. Nah, kalau mau begini, mengapa? Coba kita perhatikan ayat 59, baca 59. Ya. Kita perhatikan. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Yahudi ini marah gitu kan? Akhirnya mengambil batu mau melempari Yesus. Mengapa? Ada dua hal. Yang pertama sebenarnya, yang terutama ini, mereka sudah paham, sudah tahu apa yang dikatakan oleh Yesus itu bahwa menyatakan dirinya Tuhannya Tuhan, dia adalah Tuhan. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub.
Nah itu. Dan yang kedua, selain mereka sudah paham bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan, tapi tetap menolaknya. Yang kedua adalah bahwa menganggap Yesus ini adalah yang menodai agama Yahudi. Kan gitu. Jangan berpenista agama Yahudi. Sesungguhnya mereka paham kok, tahu, ya kan? Nah itu. Seperti yang pernah dibacakan oleh Pak Arthur ya, kalau nggak salah di kitab Yesaya ya, di mana Yesus mengutip kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, gitu kan? Itu kan pernyataan Yesus yang menyatakan akulah Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya, kan? Kata Roh Tuhan ada padaku. Nah itu. Jadi ini saya sangat jelas, ini sangat jelas ya keberadaan Yesus. Jadi pernyataan aku adalah tentu saja untuk menunjukkan pada keilahiannya, ya keilahiannya. Ya, jadi ini merupakan apa? Klaim ya, kesetaraannya dengan Tuhan, kesetaraannya dengan Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan. Itu sebenarnya. Kalau bisa di perjemahan bebas, hei orang-orang Yahudi, akuilah Tuhan. Sudah ada sebelum Abraham ada, aku sudah ada, bahkan sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada, bahkan aku ada dalam kekekalan. Gitu. Ya. Jadi aku adalah merujuk kepada apa ini sebenarnya? Ya, Keluaran 3:14. Di mana pernah kita sudah tahu itu bahwa Musa diutus ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Lalu ditanya, kalau mereka bertanya, siapakah engkau? Ya, Yohanes, coba Keluaran 3:14, kita tolong baca Keluaran 3:14. Kembali Hermanus, bantu. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya. Perhatikan kata aku adalah aku. Apa maksudnya? Sebenarnya ini, aku adalah aku. Di mana Tuhan memperkenalkan diri sebagai aku adalah aku. Nah, ini menunjukkan apa? Keberadaan Tuhan. Ya. Jadi aku ada sebelum, akulah yang sudah ada sebelum sebelum segala sesuatu ada. Aku ada di Mesir. Aku ada di bangsa Israel. Aku ada dan hadir dimanapun. Aku adalah aku. Ini keberadaan dari Yesus, dari Tuhan yang sudah ada dan selalu ada. Ya, jadi jelas ini Allah mengidentifikasikan dirinya adalah sebagai aku adalah aku. Nah, Yesus itu ada 7 bahkan lebih perkataan aku ya, aku gembala yang baik. Akulah jalan kebenaran, akulah roti hidup, akulah kebangkitan. Nah, dan yang lain. Banyak sekali aku. Aku semua itu adalah menunjukkan kepada sifat keilahiannya. Ya, bahwa dia sudah ada di dalam kekekalan. Ya. Nah, ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Yohanes ini sebenarnya merujuk kepada ada Keluaran 3 ayat 14, ya, Keluaran 3:14. Jadi ini. Oke. Nah, itu di ayat ya Yohanes ya menurut Yohanes. Lalu kita perhatikan lagi Yohanes 1 ayat 1 ayat 8. Kita tolong baca lagi Ibrani Bapak, Yohanes 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya. Nah, kita perhatikan tentang anak, tentang siapa ini? Tentang Yesus, anak. Huruf besar ya. Anak. Takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Siapa yang dimaksudkan di sini? Ya Yesus. Ya dia tetap ada, seterusnya ada, bahkan selamanya ada. Gitu. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah ini. Nah ini kan dikutip dari kitab Perjanjian lama juga ya dalam PL ya.
Ya, kalau kita perhatikan dalam ayat 8 ini, jadi penulis Ibrani memulai suatu seri kutipan dari Perjanjian Lama, yaitu kata pengantar untuk pernyataan-pernyataan itu adalah tetapi tentang anak ia berkata, tentang anak ia berkata. Nah ini sangat jelas pernyataan yang bisa masukkan di sini berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan Kristus. Ya. Nah, oleh karena itu tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ini menunjukkan apa? Tidak lain adalah menunjuk kepada kekekalan Kristus, kebenaran tentang kekekalan Kristus, ya. Nah, itu. Kita lihat lagi bukti yang lain di Kolose 1:17. Nah, Hermanus. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. Jadi Paulus mengatakan apa? Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Jadi sebelum segala sesuatu ada, dia sudah terlebih dahulu ada. Tapi jangan sampai dipahami terlebih dahulu ada, didahulukan dicipta seperti pandangan dari saksi Yehova menggunakan ayat 15. Ya. Ayat 15 seolah-olah mengatakan demikian padahal tidak. Ya, tidak seperti itu. Kalau di ayat 15 dibaca hanya ayat 15, tidak melanjutkan ke 16 17, itu akan pengertian yang salah nanti, ya. Ya, seolah dikatakan yang sulung dari segala ciptaan, yang sulung. Coba baca dulu ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, kata yang sulung, yang utama dari segala yang diciptakan, yang sulung, itu pemahaman, ya, pemahaman orang saksi Yehova, bahkan juga dari kalangan orang Kristen, pertama dicipta, gitu. Ya, namanya sulung. Padahal pengertian sulung itu tidak selalu menunjukkan kepada anak pertama atau urutan pertama. Tidak, misalnya anak yang pertama, ya kan gitu. Tidak, ya. Penekanan Paulus di situ adalah ya bahwa menempatkan prioritas atau prioritas, ya, superioritas dari siapa? Dari Yesus, gitu. Ya, dari segala apapun, gitu. Itu, ya. Nah, itu yang mau ditekankan. Jadi menekankan di sini adalah kekekalan juga, ya. Kekekalan Kristus itu praekstensi melalui penggunaan bentuk tense waktu sekarang ini. Ya, dia sudah ada sekarang, ada esok, ada untuk selama-lamanya. Ya, ada untuk selama-lamanya. Jadi sangat jelas. Nah, ini yang kita bisa pahami, ya. Kemudian Kristus dalam kekekalan masa lampau pra-ada. Oke. Kita perhatikan, kemarin ada mungkin yang membahas ini, bahwa Yesus itu Alfa dan Omega. Minta tolong baca Wahyu 1 ayat 8. Kemudian lanjutkan dengan ayat 17. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Nah, dari dua ayat ini nanti dibaca secara keseluruhan. Seharusnya ini teman kita, saudara kita Pak Joshua Theo baca, ya. Jangan baca hanya Wahyu 3 ayat 14-nya. Ya. Nah, itu kan keliru pemahamannya, ya. Ini makanya tidak belajar melihat konteks, sekalipun dikatakan itu Alkitabiah dan mendapatkan apa namanya hikmat khusus dari Tuhan, katanya begitu. Ya, gitu, ya. Luar biasa, itu bukan hikmat Tuhan kalau sampai keliru pemahaman seperti itu, ya, hikmatnya sendiri, ya. Jadi sudah jelas, aku adalah Alfa dan Omega, ya, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan sudah ada dan yang akan datang, menunjukkan kepada kekekalan, ya, kekekalan. Bahkan dikatakan tadi Alfa dan Omega di ayat 17, ayat 17 itu sangat diulang lagi oleh Yohanes, karena Yohanes yang menuliskan ini. Tidak mungkin Yohanes bertentangan
dengan tulisannya di kitab Yohanes dan 1 Yohanes ya. Tidak mungkin dengan wahyu ya. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Gitu. Jadi ini juga bukti dari kekekalan Kristus dipertegas ya melalui ungkapan ilahi, yaitu aku adalah Alfa dan Omega, atau yang awal dan akhir. Jadi istilah ini berasal dari huruf pertama dan terakhir alfabet dalam bahasa Yunani ya, yang mengungkapkan sifat kekekalan Kristus. Ya, bahwa Kristus telah ada dari kekekalan masa lampau sampai kekekalan masa yang akan datang. Nah, itu. Nah, luar biasa. Sehingga kita mengatakan Yesus Tuhan. Karena itu Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan atau Alfa dan Omega. Kemudian Wahyu 4 ayat 8. Coba minta tolong baca Wahyu 4 ayat 8. 11 silakan lagi Wahyu 4 ayat 8. 4 ayat 8. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Ya kan? Nah, siapa dimaksudkan di sini? Adalah Yesus, Lord, Krios, ya Krios, Tuhan Allah, ya, yang Maha Kuasa. Nah, sifat memiliki maha kuasaan lalu dikatakan sudah ada. Lagi ya, sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, diulangi lagi. Ya. Jadi Yohanes di sini ya menjelaskan bahwa Kristus adalah pribadi yang sudah ada dari kekekalan dan yang ada pada saat ini dan terus-menerus ada pada masa yang akan datang, yaitu kekekalan masa mendatang. Gitu. Nah, ini luar biasa. Kalau udah jelas seperti ini, masih meragukan Yesus Tuhan, nah itu memang ada dua kemungkinan. Belum dikaruniakan iman, belum dikaruniakan pengertian, atau memang bukan bagian yang dipilih untuk mengerti. Ya, gitu ya. Nah, ini ya. Tuh, luar biasa. Demikian juga Yohanes ya, Matius 12 ayat 8. Nanti Yohanes 13, 14. Yuk. Kita baca Yohanes 13 saja. Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Yohanes, ya silakan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, nah, sekarang perhatikan nih. Apa yang dikatakan oleh Yohanes, kamu menyebut aku guru. Nah, ini kan perkataan Yesus langsung kepada murid-muridnya. Kamu ya menyebut aku guru dan Tuhan. Lalu kata Yesus apa? Katamu itu tepat. Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Kamu menyebut aku Tuhan, katamu tepat. Akulah Tuhan. Nah, jadi ketika murid-muridnya memanggil dia Tuhan, Yesus tidak pernah menolak. Ya. Tidak pernah mengatakan, jangan murid-murid, jangan aku bukan Tuhan, jangan aku sembah, sembahlah bapaknya, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, inilah Tuhan. Ya? Jangan gitu. Ini malah Yesus mengatakan mendukung, bukan saja suatu dukungan, itu sebenarnya satu pernyataan. Ya, pernyataan akulah Tuhan. Nah, ini luar biasa yang kita perhatikan di sini. Demikian juga kalau di kitab Matius 12 ayat 8, ya bukti lain ditegaskan oleh Yesus sendiri adalah bahwa anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Dan aku adalah Tuhan. Ya kan kebiasaan dari orang Yahudi ya menjaga memelihara peraturan-peraturan hukum Taurat, kan tidak boleh ya di hari ketujuh atau hari peristirahatan itu bekerja dan melakukan apapun ya. Nah, Yesus melakukan mukjizat di hari Sabat sehingga Yesus menegur mereka. Kan gitu. Yesus yang punya
hari Sabat itu adalah Yesus sendiri, bahkan dia di atas dari hari Sabat. Ya, nah dia berkuasa atas hari Sabat. Itu, ya. Oke, nah itu. Baik. Nah, jadi sekali lagi semua pernyataan ilahi tidak mungkin dapat dikatakan sendiri apabila ia hanya sebagai manusia biasa. Nah, mungkin. Ya, nah, namun bukan sebagai Allah yang maha kekal. Gitu, ya. Jadi semua pernyataan itu bukan pernyataan manusia biasa dan tidak ada manusia yang lain mengatakan demikian. Sekalipun para nabi, ya. Nah, jadi semua pernyataan dan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya itu adalah benar, bahkan sempurna, ya, ya sempurna. Ya, fakta Alkitabiah yang logis dan teologis membuktikan bahwa Kristus adalah Allah yang kekal dan Dia Allah yang benar. Yohanes 5 ayat yang ke-20, minta tolong baca lagi Yohanes 5 ayat 20. Hermanus. 1 Yohanes 5 ayat ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengurniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, luar biasa. Semuanya ada di sini. Ya, semua ada di sini. Kita perhatikan. Akan tapi kita tahu bahwa anak Allah, siapa itu Yesus yang telah datang, ya. Artinya sudah berinkarnasi, telah mengaruniakan pengertian. Jadi artinya apa? Tuhan yang berikan pengertian ya kepada kita untuk memahami siapa Yesus. Supaya kita mengenal yang benar. Siapa itu yang benar? Adalah Yesus. Yang benar di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia dikatakan ini di pernyataan yang terakhir ini. Dia adalah Allah yang benar. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Luar biasa. Maka dikatakan ketika dikatakan 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pernyataan yang luar biasa yang harus kita pegang teguh. Dengan pernyataan itu berarti pertama Yesus Kristus adalah Tuhan, dia jalan ke surga, satu-satunya jalan ke surga, tidak ada jalan lain. Yang berikut yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Gitu. Ya, dan yang berikutnya adalah bahwa dia kekal setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus. Gitu, ya. Oke, nah maka di ayat 21 itu, coba baca 21. Ini peringatan ini. Warning, ya, silakan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala hal, segala berhala. Ya, anak-anakku waspadalah terhadap segala yang berhala. Artinya ajaran-ajaran sesat, antikris. Ya, antikris, ya. Nah, itu. Oke. Baik, jadi itu bukti secara langsung dalam perjanjian baru ya, dan bukti secara tidak langsung. Secara langsung sangat jelas. Itu menjadi suatu kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke mungkin bukti di dalam perjanjian lama, mungkin ada sesuatu yang mau kita diskusikan atau mau menambahkan, melengkapi, ya silakan. Bertanya, Pak. Ya. Memang di Yohanes 13 ayat 13 itu memang salah satu ayat yang pernah yang walaupun secara tidak langsung mengatakan dia adalah Tuhan, tapi paling tidak ada satu pengakuan yang karena artinya dia setuju dengan pernyataan murid-muridnya yang berkata memang aku adalah guru dan Tuhan, dan tepat katamu itu. Tetapi pertanyaan saya, kalau dilihat dari akar kata aslinya tentang Tuhan itu, apakah memang Tuhan di situ atau kurios atau tuan? Maaf, ini hanya maksud saya hanya minta pertegasan aja mengenai kata itu. Kadang-kadang kan mereka debat kita dengan demikian. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Apakah Tuhan atau tuan? Baik, Nah, makasih memang, Pak Firman. okay, Jadi silakan, ada 6.000 lebih ya kata Tuhan dan Tuhan yang digunakan dalam perjanjian baru ya, krios itu ya. Nah, jadi kita harus perhatikan
Hati-hati juga menunjukkan mana yang menunjuk kepada Tuhan yang memang manusia biasa atau menunjuk kepada Tuhan, menunjuk kepada Yesus. Kalau di perjanjian baru semua kata Tuhan yang menunjuk kepada Tuhan itu selalu menggunakan kata krios. Ya. Ya, krios termasuk tadi yang digunakan ya Yohanes ya 13 ayat 13 itu. Ya. Nah, tadi terjemahan dari kitab perjanjian lama Yahweh. Kalau diterjemahkan kata Yahweh salah satu nama diri Allah. Ya, nama diri Allah Yahweh kalau diterjemahkan merujuk kepada Yesus itu selalu diterjemahkan kata krios ya di Septuaginta ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Lord atau krios, bukan theos, bukan God, kan gitu ya. Jadi termasuk di Yohanes tadi ya. Mengapa? Karena ditujukan kepada Yesus, perkataan itu kan menunjuk kepada Yesus. Pada saat itu kan, ya udah, berarti menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ya Pak ya. Baik, Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya silakan, mungkin ada yang lain, bahkan. Baik, kalau kita tidak ada, kita lanjutkan ya. Bisa lanjutkan dulu, atau ada yang mau tambahkan? Pak Eston, silakan Pak Eston. Ya, mau nanya, ini di luar ini kali ya, tapi mau tanya, kan Tuhan Yesus kan itu naik ke surga ya, Pak Adolf ya? Ya. Nah itu kan 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus itu ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta. Nah ini di luar konteks ya Pak Adolf, maaf ya. Mengapa Pak? Ada di sini Bung Arthur juga nanti yang bantu teman-teman yang lain. Silakan. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus itu naik, lalu Roh Kudusnya dicurahkan, ada 10 hari itu masa kekosongan atau bagaimana Pak ya? Oke. Maksudnya kan Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia kan dia naik kan sosok tubuhnya kan dengan tubuh kemuliaan naik ke surga. Lalu kalau nggak salah di situ Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk keluar dari Yerusalem untuk menerima janji Bapa yaitu pencurahan Roh Kudus ya hari Pentakosta. Nah itu kalau nggak salah 10 hari Pak ya. Jadi nah itu yang pertanyaan tadi saya tuh ketika Tuhan Yesus naik ke surga 10 hari itu gimana Pak ya? Demikian Pak. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti bisa dilengkapi dengan teman-teman yang lain. Jadi gini, balik kita kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah adalah salah satunya adalah kemahahadiran, ya kan? Ya, kemahahadiran. Artinya bukan berarti ketika Yesus naik ke surga maka dunia kosong, tidak ada Allah, gitu. Ya, tidak ada Tuhan hadir, gitu kan? Ya, tidak ada Tuhan hadir. Nah, jadi 10 hari dalam menanti kedatangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, maksudnya apa yang dijanjikan oleh Yoel, yang dinubuatkan oleh Yoel, Yesekiel, dan Yesus sendiri. Nah, itu bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan hadir secara pribadi. Jadi bukan lagi bentuk kuasa. Nanti ini ada hubungannya dengan belajar tentang pneumatologi ya, doktrin Roh Kudus ya. Nah, doktrin Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan bisa hadir di mana saja ya, tapi dicurahkan hadir secara pribadi ya. Ya, jadi bukan kuasa hanya kuasa ataupun kuasa yang keluar dari Allah. Pemahaman orang kan banyak begitu ya. Nah, dia adalah pribadi yang hadir di dunia ini ya pada saat pencurahan Roh Kudus. Nah, kita perhatikan ini. Nanti kembali gini. Yesus kan pernah katakan, aku akan nanti katakan aku akan pergi ke surga ya dan menyediakan tempat bagimu dan aku akan mengutus Roh Kudus. Aku akan mengutus Roh kebenaran, Parakletos, gitu kan? Parakletos. Itu Yesus pada saat itu berkata demikian ada di mana? Ada di dunia. Ya kan? Ada di dunia. Nah, seolah-olah Roh Kudus itu berdiam di surga. Ya kan gitu ya? Roh Kudus itu, Roh Allah itu berdiam di surga. Pada saat itu belum ada di bumi kan gitu ya. Ya, belum ada di bumi kan gitu. Nah, jadi ya mengapa? Ya, dikatakan aku akan pergi dan akan mengutus roh kebenaran, akan roh kebenaran. Nah,
Apakah benar demikian? Oh tidak. Ya tidak. Dalam arti ya kehadiran secara pribadi yang saat ini bekerja setelah Yesus naik ke surga dan sudah terjadi pencurahan Roh Kudus yang digunakan momen Pentakosta, ya Pentakosta. Nah itu sudah terjadi sekali untuk selamanya. Jadi tidak ada kekosongan, ya. Ya, dari sifat keilahiannya Tuhan itu tetap ada, ya. Roh Allah melayang-layang dikatakan itu kan kalau dikatakan di rupa penciptakan itu kan mengerami menyempurnakan ciptaan berarti ada pada saat itu di bumi. Apakah dia akhirnya kembali lagi ke surga dan tidak mau turun-turun? Bukan juga begitu kan? Ya, itu sifat kemahadiran. Jadi tidak pernah itu buat kita itu. Buat kita dikatakan menunggu 10 hari kan gitu ya. Secara Sebenarnya pribadi, Pak ya. ya untuk menerima nanti secara pribadi. Dan kan sekarang dikatakan tugasnya Roh Kudus itu apa? Tugasnya Roh Kudus akan membimbing seseorang untuk mengenal kebenaran dan menerima kebenaran. Siapa itu? Yesus. Nah, hanya Roh Kuduslah yang membuat seseorang itu mengerti kebenaran dan akhirnya percaya tentang kebenaran, yaitu tentang Yesus Kristus. Itu sekarang ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Ya, pribadi yang ketiga itu. Jadi gitu ya. Jadi tidak ada kekosongan ya, tidak ada kekosongan. Nah, waduh itu kalau 10 hari ada kekosongan, dunia ini dikendalikan kejahatan 100%. Nah, gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ya. Luar biasa. Ya. Baik. Kalau tidak ada, ya kita lanjut. Ya, silakan Pak Firman. Ya, jadi memang satu hal yang kadang-kadang umumnya ya manusia menilai waktu itu menilai Allah itu dalam sudut pandang manusianya terhadap waktu. Padahal sebenarnya waktu itu Allah itu di luar waktu. Ya. Karena waktu diciptakan untuk manusia. Ya, betul. Jadi kalau salah satu penegasan bahwa apakah ada kekosongan dan sebagainya, apakah dia hadir saat itu, sebenarnya tanpa pengakuan manusia pun tetap dia ada. Ya. Dan bahkan tanpa penjelasan manusia pun tetap dia eksis. Karena kemampuannya dia hadir di kapan saja, di mana saja itu. Jadi jangan terjebak kita dengan 10 hari itu karena kita sedang mengukur keberadaan Allah dari kemampuan kita. Karena kita ada di dalam waktu. Sebenarnya Allah itu di luar waktu. Dan waktu itu diberikan untuk kita. Saya pikir itu tambahan. Makasih. Baik, terima kasih. Ya, tadi saya bilang itu 10 hari itu adalah waktu untuk kita. Ya, bukan waktu untuk Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu selalu membuat manusia mengerti dirinya menggunakan cara manusia sendiri. Ya, begitu. Itu harus kita paham itu ya. Ya, supaya manusia atau orang percaya mengenal dirinya dengan seringkali menggunakan dari gambaran dari manusia itu sendiri. Ya, itu. Ya, makanya Yesus kalau mengajar suka menggunakan perumpamaan, ilustrasi. Itu kan kejadian sehari-hari yang disaksikan, dilihat, ya, orang Yahudi, orang-orang Farisi, bahkan orang percaya pada saat itu, ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Sebentar. Sekarang itu tadi perjanjian baru, lalu kita lihat diperkuat lagi keberadaan Kristus atau presidensi Kristus dalam perjanjian lama ya. Nah ini kemarin dibahas Ibu siapa? Ibu Erni kalau tidak salah ya. Ya, Mika 5:1 siapa yang bahas ya? Bu Erni ya? Bukan Pak. Siapa ya kemarin? Siapa Mika 5:1? Oke, mari kita perhatikan di sini. Mika 5:1, minta tolong baca 1 sampai 2. Coba baca dulu apa? Mika 5. Ya, Hermanus. Baik, Pak. Sampai ayat yang kedua ya, coba. Ayat kedua saja, langsung kedua. Ayat kedua saja, 1 sampai 2. Mika 5 ayat 1 sampai 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu
akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oke, Sebab itu, sampai situ cukup. Di situ dulu. Ya, nanti yang lain ya. Itu kalau ayat kelima itu inkarnasi. Coba kita perhatikan. Yang kita perhatikan di sini, tapi engkau Bethlehem Efrata, yaitu kota yang terkecil di kaum Yehuda, berarti itu tempat di mana nubuatan Mika Yesus akan lahir, ya, akan lahir. Akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, Israel. Ya, jadi kita lihat di sini sebenarnya bukan pemerintahan secara fisik ya, seperti yang dimaksudkan oleh bangsa Israel, tapi ini pemerintahan rohani. Yang ini yang kita perhatikan yang menarik di sini, perkataan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah ini kalau orang nggak mengerti, memahami, terutama orang-orang yang tidak seiman dengan kita, ini seolah-olah pengertiannya apa? Ada zaman, ada waktu, ada apa namanya, boleh katakan tahun, abad, atau keadaan, ya kan gitu ya. Pada mulanya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan kata sejak purbakala, dahulu kala. Nah, dahulu kala. Nah, ini kata yang digunakan dalam perjanjian lama itu adalah kata olam. Ya, kata olam, ya. Jadi sejak purbakala, dahulu kala itu kata olam. Jadi olam. Artinya olam itu apa? Kekal. Ya, kekal. Nah, artinya apa? Meskipun Yesus dilahirkan di Bethlehem, yaitu nubuatan Mika 5 ayat 1 sampai 2 ini, namun waktu itu bukanlah permulaannya, bukan Bethlehem permulaannya dalam hal keilahian, ya. Ia telah ada sejak dahulu kala, artinya sudah ada di dalam kekekalan, gitu. Itu maksudnya Mika, ya, bukan Mika. Jadi bukan menunjukkan suatu ada zaman, gitu, ya. Jadi itu kata kunci yang paling penting diperhatikan itu adalah kata olam, itu kekal, ya. Oke, kemudian kita perhatikan lagi Yohanes 9 ayat 5. Ini juga sudah dikutip ya oleh siapa ini kemarin juga ya dibahas ya. Hanya saya mengulang secara singkat aja. Jadi sana disebut, coba baca Yesaya 9. Yesaya 9. Oke. Silakan. ya Pak, Ya. Silakan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke. Jadi nubuatan dari Yesaya ini menekankan dua hal. Kayak apa, nama pertama adalah nubuatan tentang inkarnasinya, ya, nubuatan inkarnasi, tetapi juga pernyataan tentang keilahiannya. Di mana keilahiannya itu kalau kita perhatikan dikatakan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ada kata Bapa yang kekal. Jadi Bapa yang kekal. Nah, hal ini tidak menunjuk kepada Kristus itu dipanggil namanya Bapa. Ya, Kristus kita tidak pernah panggil sebagai Bapa, tapi Bapa menunjukkan di sini adalah ya kekekalan. Jadi ini jelas. Jadi ini adalah dua pribadi yang berbeda, Bapa dengan anak. Ya, Bapa dengan anak. Jadi Bapa di sini bukan menunjuk kepada God ataupun menunjuk kepada pribadi yang pertama, tapi hal ini apa? Ya, menunjuk kepada mengusulkan praekstensi atau kekekalan. Ya, jadi tidak berarti bahwa Kristus juga memiliki sebutan Bapa, tidak. Tapi ini adalah mengusulkan keberadaan atau kekekalan, ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesaya. Maka dikatakan Bapa yang kekal. Ya, jadi Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi, ya jangan ya sampai kita katakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Itu ya keliru. Jangan menggunakan ayat ini. Ayat ini hanya untuk merujuk kepada sifat kekekalan yang dimiliki oleh Yesus atau keberadaan praekstensinya ya, atau praekstensinya ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan bukti tidak langsung dari Yesus, asal mulanya dari mana? Dari mana Yesus ada? Tadi Yohanes 13, coba baca Yohanes 3 ayat 13. Kita lihat asal mulanya
Yesus itu dari mana? Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ya. Jadi jelas di sini kita perhatikan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Siapa yang telah naik ke surga? Jelas adalah Yesus, dan Dia juga yang pernah dikatakan yang telah turun dari surga. Turun dari surga siapa? Anak Manusia. Nah, ini secara tidak langsung sebenarnya mengatakan Yesus itu adalah yang mengatakan sudah ada dalam kekekalan. Ya, kenapa? Karena surga itu ada dalam kekekalan. Ya, dalam kekekalan. Yesus ada di sana, di dalam kekekalan. Ya, ada kekekalan. Jadi ya, menekankan bahwa Kristus turun dari surga. Nah, perhatikan, apabila Kristus datang dari surga, maka Bethlehem itu tidak menjadi awal mulanya ada. Gitu ya. Jadi Bethlehem itu bukan awal mulanya ada Yesus, karena Dia berasal dari surga, datang ke dunia menjadi manusia, dan Dia naik lagi ke surga. Nah, ini juga dikatakan oleh Paulus juga ya di kitab Efesus. Efesus pasal yang coba baca Efesus pasal 4 ayat 11. Ya betul kali ya, Efesus. Coba baca Efesus 4 ayat Efesus 4, coba dimulai dari ayat yang ke-10. Ya, oke, ayat 10. Efesus 4 ayat 10. Yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, coba ulang ayat 9. Ayat 9. Ayat 9, bukankah Ia telah naik? Berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya, oke. Dari 3 ayat ini sebenarnya ayat 8 sampai ke 9, ayat 10, ini Paulus juga menekankan ya, Yesus yang berasal dari surga, yang turun ke dunia dan sudah kembali naik ke surga. Gitu. Nah, inilah satu bukti ya, mengindikasikan bahwa Ia tinggal di surga sebelum datang ke bumi, sebelum ada di bumi ini. Dia ada tinggal di surga. Nah, coba kita lihat Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Silakan baca lagi, Hermanus. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, perhatikan kata ungkapan sebab aku telah turun dari surga. Ini pernyataan Yesus langsung, ya. Ya, aku turun dari surga. Berarti asalnya dari surga, bukan asalnya dari dunia ini. Ya, bukan dari bumi ini. Sangat jelas sekali, ya. Oke. Baik, ini yang kita pahami tentang praeksistensi atau keberadaan Kristus di dalam kekekalan. Luar biasa. Makanya jangan pernah sedikit pun kita meragukan tentang keilahian Yesus ataupun ya mengurangi sifat keilahian Kristus, ya, atau buat hierarki tentang keilahian Kristus. Jangan. Alkitab sudah jelas mengatakan, kalau masih ada yang seperti pemahaman seperti itu, aduh, saya tidak tahu seperti apa lagi ya. Ya, kalau masih ada seorang mengaku-ngaku teolog, hamba Tuhan, merendahkan Yesus, ya, ini sudah sangat jelas, ya. Semua perkataan pernyataan Yesus itu pernyataan ya otoritas Tuhan, ya, otoritas Tuhan, gitu, ya. Nah, yang menunjukkan Dialah Tuhan. Oke, kalau kita lanjutkan lagi karyanya sebagai pencipta juga, ya coba kita perhatikan, ya. Bukti yang lain, bukti secara tidak langsung karyanya sebagai pencipta. Oke, coba Yohanes 1:3 baca. Yohanes 1:3 tadi kita sudah baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, sekarang kita lanjutkan dengan yang ketiganya. Yuk. Silakan. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas ayat itu mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa itu? Logos tadi. Yang adalah firman.
kan? Dia ialah Yesus. Dikatakan ya, tanpa dia, ya tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang ada telah dijadikan. Itu luar biasa. Itu karyanya. Jadi Yesus terlibat dalam penciptaan, ikut dalam penciptaan. Oke, pribadi yang kedua itu. Itu luar biasa. Nanti kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, di dalam dia ada hidup, berarti dia memberikan hidup. Nah, dan yang lain sebagainya, ya. Jadi Yohanes 1 ayat 3 ini mengatakan bahwa Kristus menciptakan segala sesuatu. Tadi katakan kata semuanya. Nah, semua di sini adalah suatu penekanan, kata semuanya. Semuanya berarti semua segala sesuatu. Ya. Nah, apabila ia menciptakan segala sesuatu, maka ia haruslah kekal. Ya, harus kekal. Tidak mungkin yang tidak kekal mencipta. Ya, tidak mungkin yang tidak kekal mencipta atau yang dicipta mencipta. Itu sangat tidak mungkin. Makanya saya nggak harus cerita dari mana pemahamannya teman-teman yang lain ya sudah merasa doktor teologi tapi tetap mengatakan Yesus dicipta itu luar biasa. Kasihan pengikutnya, ya, ya pengikutnya. Jangan sampai masuk ke gereja kita seperti itu. Jangan kita mengikuti ajaran itu karena dia hebat dalam hal mungkin pengajar Alkitab tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Itu ya. Ya, kita harus mengkanter, kita harus berani tampil beda siapapun dia. Itu tidak usah tidak berdebat dengan orang seperti itu. Enggak ada hasilnya perdebatan. Kita pagari diri kita, lindungi diri kita, lalu ajarin orang-orang sekitar kita. Gitu, ya. Jangan sampai ada di antara suami istri pertentangan tentang Kristus. Itu bahaya itu. Ya, itu bahaya. Gitu, ya. Nah, ini jangan sampai ada, ya. Ini sudah dipaparkan benar banyak itu dalam ayat Alkitab. Kita jelaskan dengan baik kepada suami kita, kepada istri kita. Sudah pahami. Ya, dulu waktu saya mahasiswa masih sama mahasiswa dengan istri saya, kami sering ada perbedaan dalam pemahaman Alkitab. Tapi setelah belajar bersama, oh ternyata bisa menerima satu sama lain. Gitu. Saya setuju dengan Pak Arthur itu pernah saya dengar. Jadi apa yang saya pahami dengan baik dan benar itu juga harus dipahami oleh istri saya. Saya setuju itu. Jangan gitu. Tidak boleh ada pemahaman yang lain. Nah, ya Bung Arthur. Setuju Pak. Betul Pak, sangat setuju. Ya jangan sampai berbeda nanti dalam keluarga. Ya, yang satu bilang Tuhan setengah Tuhan, Yesus setengah Tuhan, yang lain ya benar-benar Tuhan, nah, repot itu. Ya. Nah itu ya. Ya, coba baca 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 6. Yuk. 1 Termanus. Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Luar biasa, ya. Kita berarti satu Tuhan saja, yaitu namanya Yesus Kristus, yang oleh Yesus segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus dan karena Dialah kita bisa hidup. Di sini yang menunjukkan ini adalah hidup yang kekal. Ya. Nah, itu luar biasa ya. Ya luar biasa. Jadi sudah sangat jelas yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Ya, dia hidup. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini dulu ya. Ya karena sini masalah yang lain nanti bukti gelar dan yang lain Yahweh saya tadi sudah jelaskan secara singkat. Yahweh yang menunjuk kepada Yesus dalam perjanjian lama nama diri Allah diterjemahkan dalam bahasa dari Ibrani Yunani atau Septuaginta digunakan menjadi Krios ya. Krios menunjuk kepada Yesus Kristus ialah Tuhan ya. Kalau yang menunjuk kepada Bapa itu adalah digunakan kata Theos ya, Theos di YouTube yang saya bagikan itu ada ya, bisa dipahami. Ada yang menunjuk kepada Bapa, ada yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Mana yang menunjuk? Tapi lebih banyak yang kita perhatikan perjanjian baru itu menunjuk kepada Yesus Kristus, ya. Dan ada menunjuk kepada Bapa. Kitab Yohanes ya, Kitab Yohanes itu sangat jelas ya.
Jadi Yohanes menyetarakan Yesus dengan Yahweh dalam PL karena Yahweh adalah kekal, maka Yesus adalah kekal. Gitu, ya. Baik. Baik, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan, ditambahkan di akhir dari pertemuan ini? Silakan. Jika ada yang mengganjal di Saya, hati, ya silakan, Pak Ivan. Ya, ya. Jadi semua materi yang sudah disampaikan Pak Adolf memang dari awal sampai sekarang ini memang mantap sekali dan kita jangan sampai goyang hanya dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang yang di luar, artinya di luar keyakinan kita ya. Nah, tapi ada satu hal yang saya mau tanyakan Pak, sebenarnya ini cuma memantapkan aja, Ya. karena kita kan berbicara tadi praeksistensi atau kekekalan juga. Ya. Di dalam Kejadian pasal 1 itu kan menjadi perdebatan 1 ayat 26. Nah, apakah kita mengikuti di situ adalah musyawarah malaikat itu atau memang itu kata kita itu adalah memang Yesus dengan Allah seperti itu. Ya ini aja Pak, mungkin sebagai satu supaya saya juga ada juga pegangan lah Pak gitu. Oke. Baik. Ya ini luas memang. Baik. Silakan Pak. Nah, makasih Pak Ivan. Jadi itu nanti lebih lengkapnya tolong nanti dibuka juga di YouTube. Saya sudah bahas itu dengan Prof Abraham yang dari Korea ya. Ya itu memang pengajaran dari salah satu yang memang luar biasa pengetahuan Alkitabnya ya, Rita Wahyu ya, yang mengatakan itu Ya, adalah jadi Rita ya, Wahyu dan Deki Ngadas itu kan ada berdua beberapa, ini ada termasuk beberapa hebat ya. ya. Ada beberapa, makanya waktu mengundang Ibu Wahyu, Rita Wahyu mencari narasumber, saya berani berkata, maaf Bu, di Kejadian 1 di mana mungkin kita berbeda, tapi yang lain saya terima, gitu. Beliau senyum. Iya Ya, mantap. beliau senyum. Siap. Gitu. Ya, jadi udah jelas itu tidak menunjuk kepada sidang, bahkan diskusi. Bukan sidang ya. Bukan sidang, bukan diskusi gitu. Ilahi Ya, ya. kepada tuh siapa? Masa Tuhan berdiskusi dengan ciptaan? Ya. Nah, bersidang dengan ciptaan, ya kan gitu kan. Jadi situ tidak ada diskusi, tidak ada sidang, tetapi itu adalah Iya. satu pernyataan ya, pernyataan ya. Ya, bukan suatu minta juga. Kalau diskusi itu kan biasanya minta persetujuan gitu kan, setuju tidak kan gitu kan. Nah, gitu kan. Nah itu tidak, tapi itu jelas itu menunjukkan kepada ketrinitasan. Nah, kalau kita lihat lagi ayat 27 kan lebih jelas lagi. Lalu tidak pernah lagi kata itu, kalau dikatakan itu kepada malaikat, tidak pernah lagi kata-kata itu menuju kepada malaikat di ayat yang lain. Sesuatu yang sangat penting itu biasanya diulang oleh Tuhan, diulang-ulang oleh Tuhan, gitu. Ya kan? Nah, kalau itu menunjukkan kepada sidang dengan para malaikat, gitu ya. Nah, nanti bahayanya ke bawah berarti nanti kita diciptakan itu merupakan bukan menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar dan rupa malaikat, gitu. Ya kan gitu. Ada orang yang mengatakan memang malaikat itu juga merupakan gambar dan rupa Allah. Sekarang ada lagi ajaran yang mengatakan ya luar biasa ya. Ya malaikat Lucifer itu adalah anak tunggal Allah. Anak tunggal Bapa gitu kan. Nah, ini bahaya lagi kan gitu. Jadi ada 3 anak tunggal Bapa. Siapa? Pertama adalah malaikat Lucifer. Yang kedua adalah Adam. Dan yang ketiga adalah Yesus sendiri. Jadi gitu. Ya, luar biasa. Jadi kalau Yohanes 3:16 dan banyak ayat yang lain menunjukkan kepada monogenes. Monogenes itu artinya apa? Ya, tidak ada yang lain yang seperti Yesus. Hanya dia satu-satunya anak Allah yang pernah menjadi manusia, tidak ada yang lain. Ya, dan anak tunggal Bapa hanya dia, ya. Apalagi dikatakan misalnya malaikat apa ya, Lucifer itu bukan malaikat. Lucifer itu bukan malaikat. Kan ada ajaran gitu ya. Ya, tapi kita nggak usah bicara oknum tertentu ya, tapi kita boleh menyikapi ajaran-ajaran seperti itu. Ya Pak ya, itu tetap final. Itu adalah kata kita menuju kepada Trinitas sama seperti Siap. ayat 1. Oke ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Masakan yang lain silakan ya. Baik, Bu. Ada lagi silakan. Nanti akan Pak Ivan nanti akan saya share itu ada di YouTube juga, di YouTube saya RPKM. Iya, share Pak, siap Pak. Ya, Siap. okay. Ya. Thank you Pak. Ya.
Kalau Bung Arthur udah nonton itu, udah didengar ya, Bung Arthur. Sehingga Sudah Pak, ya, jadi sehingga sepakat kita Pak ya. sepakat Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Ya, baik. Ini kelas pasca sarjana luar biasa. Kita sudah 5 kali pertemuan. Ya, dan ditambah lagi dengan 2,5 jam menonton mendengar YouTube yang saya sudah kirim, karena kita hitungan SKS itu kan hitungan jam. Ya, hitungan jam ya. Jadi jangan sampai kurang dari jamnya. Memang itu tetap kurang. Kita mengambil yang 60-70% dari jam yang ditentukan. Ya, jam ditentukan. Jadi jangan sampai kita di bawah 50%. Ya, jangan harus di atas 50%, mungkin tidak sampai 100%. 100% itu adalah di kelas reguler, mahasiswa yang reguler ya, itu yang setiap kuliah tiap hari dengan hitungan 16 kali pertemuan ya. Oke, kali 1,5 jam ya, 1,5 jam. Oke, kita 2,5 jam. Maka tolong nanti diberikan laporan yang sudah menonton dan menyimak, itu menjadi satu pengembangan ya, pengetahuan kita tentang kristologi. Nah, di akhir dari pertemuan ini saya mau mengatakan jangan pernah ragu tentang keilahian Yesus. Ya. Dia setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus, dia kekal, dia Maha Tahu, Amin. hadir, Maha Amin. Kuasa, ya, dan dialah Tuhan yang harus kita sembah, kita puji dari hari ini, besok, bahkan selamanya. Dan ajarkan itu kepada jemaat kita, gitu, ya. Tadi lebih banyak kita memberikan banyak pengajaran kepada jemaat daripada hanya sekedar khotbah, bagaimana diberkati, bagaimana sukses, bagaimana bisa selesai dari segala persoalan masalah, bagaimana mengatasi masalah, itu semua tidak salah, tapi jangan itu yang menjadi dominasi ya khotbah kita, pengajaran kita. Ya, mengapa ya sekarang ini di Inggris ya, saya pikir itu benar, itu kan Inggris itu kan sebenarnya dalam tanda kutip mayoritas Kristen. Ya mungkin Kristennya ada yang lahir baru, yang tidak lahir baru, agama tradisi kan gitu ya, banyak. Tapi di sana itu sekarang ya bukan saja asli pindahan datang dari negara Timur Tengah, tetapi juga asli orang sana sudah lumayan banyak menjadi penganut agama Muslim, ya agama Muslim. Ya, mengapa demikian? Karena mereka memperkuat doktrin, ya tiada Tuhan selain Allah, gitu, ya, dan mereka memberikan pertolongan yang bentuknya nyata, sosial dan yang lain sebagainya, begitu, ya. Ya, jadi mereka tidak perlu lagi mengajarkan bagaimana diberkati, bagaimana makmur, gitu kan. Jadinya, nah, mereka doktrin aja, doktrin dengan ajaran mereka, dengan ayat-ayat mereka, sehingga memudahkan orang untuk mengikuti ajaran itu. Jangan sampai Indonesia masuk ke pengajaran ke barat-baratan. Ya, ke barat-baratan dalam arti mulai liberal, ya, tidak pernah lagi mengajarkan tentang Yesus Kristus. Ya, sudah nominasinya ataupun mengajarkan tentang kristologi itu sudah setengah diabaikan atau diabaikan, tidak menjadi penekanan utama. Ya, jadi janganlah kita sibuk dengan perdebatan, ya, tabernakel lah, dan yang satu lagi banyak sekarang ini ya ajaran-ajaran ya begitu. Jangan lagi kita terus-menerus ada perjanjian lama. Perjanjian lama betul itu menjadi dasar untuk kita membangun ya kebenaran, ya. Tapi jangan lupa perjanjian baru ini sudah disempurnakan semuanya, ya, perjanjian baru. Karena banyak orang selalu yang di perjanjian lama ditekankan yang lain, gitu ya. Nah, itu yang saya lihat, ya. Silakan saja kalau kita ahli perjanjian lama, tetapi harus sempurnakan dengan perjanjian baru, ya. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf segala keterbatasan, kekurangan, dan kita akan bertemu lagi di bulan awal Agustus mungkin ya, pelajaran yang materi yang baru ataupun materi yang baru. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah merasa cukup tolong dicek SKS-nya, ya, SKS-nya tolong nanti dicek. Setelah dicek sudah tinggal hanya beberapa mata kuliah lagi misalnya, ya.
Nah, beberapa mata kuliah sambil jalan di bulan Agustus, ya sudah bisa mengajukan judul tesis untuk maju di bulan Desember. Gitu, ya. Baik. Tolong ya, terutama ini ada Pak Yusuf, ini kayaknya sudah lama ini. Pak Dani, Bung Arthur kayaknya, ya. Ya, sudah. Jadi itu tolong Pak Firman mungkin nanti dicek. Kalau sudah memenuhi, kalau masih kurang beberapa mata kuliah, ditutor saja. Ya, ditutor. Baik. Kan nanti di bulan Desember awal sudah bisa ikut ujian tesis dan juga kelulusan. Begitu. Ini informasi yang perlu sampaikan, ya. Baik. Oke, baik. Sudah cukup ya, kita bisa akhiri dengan doa. Siap. Ya, baik. Ya, kita mohon kesediaan dari Bung Arthur. Ya, tutup kita dalam doa. Terima kasih. Baik, Pak. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang memberikan banyak besar anugerah bagi kami, Tuhan. Sebagaimana kami ada hari ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu, Tuhan Yesus. Bapa, kami butuh banyak hikmat. Kami butuh iman, Tuhan, yang besar. Kami butuh pengertian-pengertian yang baru, Tuhan. Untuk kami dapat mengerti rahasia-rahasia tentang firman-Mu, Tuhan. Kami berharap kami tidak mau untuk memahami kebenaran firman-Mu dari kebenaran kami sendiri. Buka mata kami, Tuhan, untuk bisa melihat dengan jelas. Buka pikiran kami, Tuhan, untuk mengerti dengan kebenaran-Mu, bukan kebenaran kami sendiri, Tuhan. Supaya ketika mulut kami terbuka untuk berbicara dan menyaksikan kebenaran firman-Mu kepada orang lain, maka yang kami bicarakan adalah kebenaran-Mu, bukan kebenaran kami, Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur berterima kasih untuk dosen kami, Bapak Adolf, Tuhan. Terima kasih untuk hadiran beliau yang memberikan dan yang mengajarkan segala hal yang baru kepada kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberkati Pak Adolf dalam kesehatan dan kekuatan, biar Tuhan memakai beliau berlipat-lipat kali ganda di dalam waktu dan kekuatannya untuk melayani Engkau dan mengajarkan kebenaran-kebenaran yang solid, Tuhan, yang tidak tergeserkan oleh apapun, Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman yang lain atas dukungan kebersamaan di dalam kelangsungan proses belajar mengajar, di mana semua berpendapat dan memberikan masukan untuk melengkapi masing-masing kami. Biar Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami akan tutup kuliah dan juga semester ini, dan kami akan mempersiapkan diri dan berharap Tuhan menolong kami untuk persiapkan pada semester berikut supaya kami boleh sehat, Tuhan. Kami tidak sakit, kami boleh siap untuk menerima pengajaran-pengajaran yang baru. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.